Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menerima Kenyataan Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar menerima kenyataan hidup yang diizinkan dan di dalam rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menerima kenyataan hidup. Hari Rabu 23 Februari 2022. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita punya sebuah harapan, punya mimpi, punya keinginan, lalu harapan, mimpi, keinginan tersebut terbukti dan terrealisasi, maka betapa bahagianya kita luar biasa. Namun tatkala apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan, kenyataannya itu berbeda 180 derajat, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Di dalam proses kekecewaan tatkala tidak selesai, maka berkepanjangan menjadi tidak bisa menerima kenyataan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajar menerima kenyataan hidup. Dalam pengkhotbah yang sudah kita baca tadi, apa yang katakan firman Tuhan? Ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu malam, ada waktu pagi, dan segala sesuatunya. Ada waktu lahir dan ada waktu mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan dinamika hidup. Allah mengizinkan dinamika hidup sebagai bentuk ketidaksempurnaan dari manusia, namun dalam ketidaksempurnaan manusia, lingkungan, keadaan, dan dunia ini, ada Allah yang sempurna yang menyempurnakan segala ketidaksempurnaan tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu saat ini apa yang engkau kecewakan, apa yang engkau keluhkan, apa yang membuat hidupmu tertekan. Karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan yang dimimpikan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka yang terjadi kalau kita tidak bisa menerima kenyataan hidup, kita akan tenggelam, kita akan terbelenggu, dan kita akan terbenam oleh seluruh pengalaman-pengalaman kekecewaan tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak tips bagaimana menghadapi kekecewaan selain daripada kebenaran firman Allah yang sangat jelas dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia mendapatkan selamat. Ia mendapatkan penghiburan. Ia mendapatkan kekuatan. Ia mendapatkan jalan keluar. Ia mendapatkan damai sejahtera sewaktu kita berlari menuju Allah sebagai menara yang kuat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan berkata, sewaktu kita datang berlari kepada Allah sebagai menara yang kuat, kita akan menjadi selamat dan semua yang baik terjadi dalam kehidupan kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana secara tips sederhana kita bisa menerima kenyataan hidup? Yang pertama adalah belajar untuk menerima yang tidak bisa diubah. Apa itu yang tidak bisa diubah? Banyak faktor sahabat perjalanan yang tidak bisa diubah. Umur kita bertambah, tidak bisa diubah kembali ke masa lalu. Pengalaman yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah untuk kembali kemudian kita berubah. Berubah kepada apa? Keadaan kita pengen kembali ke masa lalu lalu kemudian memperbaikinya. Itu tidak mungkin terjadi. Kesalahan yang kita buat juga tidak bisa kita ubah karena sudah terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga yang pertama, belajarlah menerima yang tidak bisa diubah. Yang kedua, belajar untuk tidak mempertahankan apa yang bisa hilang dan terlepas.
Sahabat seperjalanan, dalam hidup ini ada banyak hal yang akan terlepas sekalipun kita menggenggam secara kuat luar biasa. Itu akan hilang dan itu akan terlepas. Apa yang bisa hilang, apa yang bisa terlepas? Umur kita, kesempatan kita. Apa yang kita dapatkan juga pada akhirnya bisa berpindah tangan seperti roda yang sebentar bisa di bawah dan sebentar bisa di atas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tips yang ketiga, bagaimana kita bisa menerima kenyataan hidup? Ingatlah bahwa hidup itu tidak hanya berlari untuk mengejar berkat. Sewaktu kita berlari mengejar berkat, maka yang kita pikirkan adalah harapan-harapan, mimpi dan keinginan kita yang harus kita dapatkan. Itu yang namanya orientasi hidup berlari untuk mengejar berkat. Namun tatkala Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak boleh hanya berlari mengejar berkat, mengejar mimpi, mengejar kemudahan untuk kita, mengejar harapan untuk kita. Jadi hidup tidak boleh hanya serta-merta mengejar berkat, berlari mengejar berkat. Namun engkau dipanggil juga berlari untuk memberi berkat. Wah, luar biasa ya. Kalau kita bayangkan saudara, orang yang memberi berkat itu yang dapat berkat yang berlari mendekati kita. Jadi dia yang berlari mendekati kita karena kita mau memberi berkat. Tapi bagian kalimat yang disampaikan tadi bahwa kita yang berlari memberi berkat. Jadi orang itu yang bukan berlari mendekati kita, tapi kitalah yang berlari untuk memberi berkat. Kita berlari kepada ke sudut-sudut orang-orang yang hidupnya kurang beruntung, orang-orang yang terpukul hidupnya, orang-orang yang mengalami kepahitan, orang-orang yang tertolak di dalam keluarganya, orang-orang yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit, karena masa tua, para orang tua jompo, para janda, para lansia yang tidak terperhatikan. Maka kita sedang berlari mengejar memberi berkat, tidak hanya mengejar berkat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berpikir bahwa kita hidup bukan hanya terus berpikir apa yang belum saya dapatkan. Sewaktu orientasi hidup kita hanya berorientasi kepada apa yang saya belum dapatkan, maka kita akan hidup dalam kekecewaan dan kita tidak akan bisa menerima kenyataan hidup. Namun kalau orientasi kita ubah apa yang belum saya berikan. Itulah filosofi daripada salah satu presiden Amerika. Jangan bertanya apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah kepada dirimu apa yang sudah engkau berikan kepada negara. Sahabat seperjalanan, demikian juga kita dengan Tuhan. Sudah terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan, bahkan seperti air mengalir, seperti derasnya hujan, seperti sinar mentari yang tiap hari kita dapatkan. Namun Tuhan memanggil kita, bisakah kita menjadi mentari buat hidup orang lain? Bisakah kita menjadi sungai yang menyegarkan hidup orang lain? Bisakah kita menjadi terang yang menerangi kegelapan orang lain? Dengan demikian sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa menerima kenyataan hidup? Biarlah kita belajar apa yang sudah disampaikan tadi. Jangan berjuang mengubah apa yang tidak bisa diubah. Jangan mempertahankan apa yang akan terlepas. Hidup tidak hanya berlari mengejar berkat, tapi berlari untuk memberi berkat. Jangan bertanya apa yang belum saya dapatkan, tapi bertanyalah apa yang belum saya berikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari kita belajar untuk menerima kenyataan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.